Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di Makam Sunan Kalijogo. Nah, selanjutnya mohon penjelasan tentang bagaimana Sunan Kalijogo ini kiprahnya dan posisinya dalam Kesultanan Demak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan secara singkat beliau Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Beliau adalah putra mahkota Tumenggung Wilotekto Tuban atau Haditapati Tuban. Tumenggung Wilotekto ini adalah putra dari Tumenggung Sutejo atau Raden Sutejo. Raden Sutejo ini putra dari Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Jadi beliau itu masih keturunan dari Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, penguasa Raja Majapahit ke-11. Jadi beliau masih nyambung duriahnya ke Raja-Raja Majapahit. Beliau pada saat muda memang sangat sangat gentol atau sangat antusias tentang masalah ilmu-ilmu, baik ilmu kemasyarakatan maupun ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan. Pada saat itu beliau melihat karena kesusahan atau kemiskinan pada saat itu menjadi ladang dari masyarakat di pedesaan, namun mereka harus tetap mengeluarkan upeti atau pajak pada pemerintahan Majapahit. Oleh karena itu beliau sampai menurut pandangan orang lain mungkin itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan tercela. Padahal beliau itu mengambil dari gudang pendopo Kadipaten Tuban itu adalah disalurkan ke masyarakat kembali. Jadi tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Robin Hood itulah ya. Sampai orang tuanya Tumenggung Wilotekto ini siapapun yang mengambil atau barang-barang yang ada di gudang termasuk bahan pokok makanan baik padi, beras maupun yang lainnya akan dihukumkan gitu. Ternyata setelah ketangkap beliaulah yang pada saat itu namanya masih Raden Setio yang ketangkap. Jadi putra Tumenggung Wilotekto sendiri, sehingga banyak cerita yang mengangkat bahwa beliau itu seorang berandal, padahal itu sama sekali tidak. Karena apa? Beliau ngambil itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dirinya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah beliau itu sehingga ketangkap dan akan dihukum, sehingga diusir dari pendopo Kadipaten Tuban. Dari ayahandanya diusir bahwa beliau adalah termasuk anak yang tidak mengikuti perintah orang tua sehingga berbuat seperti itu. Meskipun toh untuk orang lain, tapi dari punggawa Kadipaten Tuban beliau tetap harus dikasih hukuman. Hukumannya apa? Yaitu diusir dari pendopo Kadipaten Tuban. Beliau langlang buana di hutan belantara, sehingga dalam ceritanya ketemu seorang kakek tua, yaitu yang dikenal dengan Sunan Bonang. Beliau dengan teman-teman yang ada di hutan itu ingin merampas tongkat tersebut, karena tongkat itu dilihatnya terbuat dari emas, sehingga akan diramas atau dirampok. Namun dengan ilmu beliau Kanjeng Sunan Bonang bahwa ini hanya sekecil sebatang emas saja, itu loh. Pohon kolang-kaling itu buahnya juga emas semua kan gitu.
itu lebih banyak dan lebih berharga daripada tongkatku. Ibaratkan seperti itulah mungkin. Pohon apa itu Pak? Kolang aren. Kolang kaling, kolang aren ya. Aren. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo dan teman-temannya ini Raden Setia melihat, wah itu lebih banyak emasnya. Nah itulah sehingga mata kasat mata Raden Setia atau Sunan Kalijogo ini melihat semuanya emas sehingga mengurungkan untuk mengambil tongkat tersebut. Tapi setelah diambil ternyata bukan emas, ternyata itu adalah kolang kaling. Sehingga bahwa beliau adalah punya ilmu yang tinggi sehingga ingin berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang. Kalau memang ingin berguru dengan Sunan Bonang ada 2 syarat. Yang pertama harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang biasanya yaitu ngerampok atau ngeco. Padahal ngerampok bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Meskipun di jalanan ngerampok tempat orang-orang kaya juga dikasihkan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Inilah beliau. Sehingga ada yang mengangkat sejarah itu yang diangkat Grandal Kaloka Jaya. Nah, itulah tidak kebaikannya, tapi yang diangkat Grandal itu yang saya kurang setuju kadang-kadang. Nah, beliau langsung berguru dengan Kanjeng Sunan Bonang, diajak Lang Buana. Sementara teman yang lain masih bertinggal di hutan dan seperti kegiatan seperti biasa. Beliau sudah merasa punya guru yang akan memberikan wejangan-wejangan segala ilmu yang ada di dunia maupun akhirat kelak. Sehingga diajak sampai Lang Buana sehingga beliau harus masuk Islam. Bagaimana enggak langsung diajak masuk Islam, biar tahu dulu. Beliau itu masih tahu dulu. Sampai terakhir kalinya, kalau dalam buku cerita itu kan beliau nunggu tongkat Sunan Bonang. 40 hari. Itu mohon maaf, yang selama ini diceritakan film kolosal atau ketoprak dan buku-buku yang lain itu mungkin sangat jauh dengan saya. Saya mohon maaf apabila ada perbedaan dari buku yang sudah ada. Jadi pada saat itu di pinggir sungai, beliau disuruh nunggu tongkat itu juga ujian dari Sunan Bonang. Ujiannya apa? Padahal tongkat itu kan dari pohon bambu. Ditanamkan di situ, suruh nunggu sampai ditinggal pergi. Beliau jaga tongkat itu di pinggir sungai. Itu entah kapan waktunya tidak tahu, Sunan Bonang sampai lupa. Tapi Sunan Bonang memiliki tanda khusus di tongkat tersebut, yaitu apabila nanti menjadi rumpun bambu akan ada namanya burung meliwis putih di situ. Ini yang saya ketahui seperti itu. Lah, telah beliau keingatan, padahal lamanya kurang lebih 3 tahun 333 hari lamanya. 1 tahun. Ya, jadi 3 tahun. 3 tahun 333 hari. Iya, 333 hari. Ya. Jadi 3 tahun. Jadi ini ternyata sudah bercabang bambu ini, tongkat bambu ini. Sehingga Sunan Bonang keingetan, oh ya itu ada burung, berarti Raden Setia ada di situ. Jadi enggak seperti yang diceritakan orang-orang selama itu tapa enggak sholat, enggak. Jadi selama 3 tahun beliau juga diperintahkan waktunya sholat, waktunya puasa. Cuman tinggal di situ. Iya, tinggal di situ. Jadi tidak topo terus gak ngapain-ngapain. Ya, padahal perasaan beliau, mohon maaf ini, perasaan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Setio atau Raden Said ini hanya 3 jam, 33 menit. Berarti berapa itu? Hanya 3 jam 33 menit. Jadi kan nggak mungkin meninggalkan sholat maupun puasa. Meskipun menurut Kanjeng Sunan Kalijogo adalah 3 tahun 333 hari. Ini perbedaannya yang di film atau yang sampai lumutan dan sebagainya. Non sewu, mohon maaf. Karena menurut beliau ditanya Kanjeng Sunan Bonang, Raden Said, Raden Setio, kowe nunggu tongkatku iki pirang tahun? 3 jam 3 doso 3 menit. Gampangane cara hitungan saiki pemengang kemudian seperti itu. Ya, ini.